Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan modul 3 tentang siklus persediaan, pergudangan, dan pembayaran hutang usaha dalam praktikum audit. Siklus persediaan, pergudangan, dan pembayaran hutang usaha. Berikut ini adalah kuesioner pengendalian internal atau internal control questionnaire atau disebut juga dengan ICQ yang telah diselesaikan Lita. Tugas Anda yang pertama, pelajari ICQ yang telah dibuat Lita. Yang kedua, buatlah prosedur audit yang diperlukan dalam pemeriksaan ini. Yang ketiga, buatlah kertas kerja pemeriksaan untuk pengujian ketaatan dan kewajaran saldo. Dan yang keempat, lengkapilah kertas kerja neraca atau A2.1 dan A2.2 dan kertas kerja laba rugi A.3 dan A3.1 dan A3.2 yang terdapat pada modul 3 buku 2 untuk akun-akun yang terkait dengan pemeriksaan modul ini. Selanjutnya ini ICQ persediaan atau kuesioner. Selanjutnya ini terdapat tampilan kuesioner persediaan yang dimana ada pengisian data tentang penyimpanan dan pengawasan fisik, pembukuan persediaan, lalu ada stock of name, dan ada sistem pembiayaan. Lalu ada kuesioner tambahan seperti mengisi kelemahan-kelemahan lain yang tidak tercantum pada pernyataan di atas atau dari kuesioner sebelum-sebelumnya ini. Terus ada catatan lainnya, kesimpulan penilaian baik mau itu baik, sedang atau buruk. Terus ada pengisian revisi kesimpulan penilaian dengan melampirkan alasannya. Selanjutnya ada pengisian data pada pembelian dan utang. Seperti ini tampilan kuesioner pembelian dan utang. Yang terdapat pengisian data tentang order pembelian, lalu ada penerimaan barang, terus ada tentang faktur pembelian, terus ada pembelian khusus, informasi umum, dan utang. Dan juga terdapat pengisian tambahan seperti kelemahan-kelemahan lain yang tidak tercantum pada pernyataan di atas, catatan lainnya, terus kesimpulan penilaian, mau itu baik, sedang, atau buruk, dan revisi kesimpulan penilaian dengan melampirkan alasannya. Selanjutnya, prosedur audit dalam persediaan. Salah satu cara untuk meyakinkan nilai persediaan pertanggal neraca atau laporan posisi keuangan adalah dengan melakukan pengambilan persediaan atau inventory taking. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengambilan persediaan itu terdapat di indeks FF1. Di mana yang pertama ada pelajari instruksi perhitungan persediaan perusahaan dan nilai kelayanannya. Itu perlu. Terus selanjutnya minta daftar posisi persediaan dan mencangkup nama barang, lokasi, kuantitas, dan harga per tanggal pengambilan persediaan. Itu perlu. Terus, sebelum kegiatan perhitungan dilakukan, periksa ketelitian pelaksanaan prosedur pisah batas atau cut-off untuk penerimaan dan pengisian barang dengan mencatat nomor terakhir dari laporan penerimaan barang, surat jalan, dan faktur penjualan. Itu perlu. Terus selanjutnya, apabila selama pengambilan persediaan aktivitas berjalan terus,
Pisahkan persediaan yang mungkin akan dikirim hari itu. Itu perlu. Pastikan bahwa tidak ada pengiriman dan penerimaan setelah tanggal pisah batas. Berikut sertakan dalam perhitungan persediaan perusahaan tersebut. Itu perlu. Lakukan observasi atas kegiatan perhitungan di seluruh gudang. Perhitungan dapat dilakukan secara sampling, terutama untuk barang yang pokok atau material dan mahal. Itu perlu. Terus, waspada dengan penumpukan barang, kemungkinan adanya lubang dalam tumpukan dan persediaan yang terlihat sudah rusak, tidak laku, atau kurang baik. Di samping itu, waspada juga terhadap barang-barang yang tidak termasuk dalam kategori persediaan. Itu perlu. Bandingkan barang-barang yang dihitung atau dilihat dengan saldo kartu gudang dan daftar persediaan menurut akuntansi. Itu perlu. Terus, pastikan bahwa semua instruksi dalam pengambilan persediaan telah dilaksanakan dengan baik. Itu perlu. Apabila pengambilan persediaan dilakukan sebelum tanggal neraca atau laporan posisi keuangan, dilakukan prosedur penarikan maju atau trace forward ke tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Sedangkan apabila pengambilan persediaan dilakukan setelah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan, maka dilakukan prosedur penarikan mundur atau track back ke tanggal neraca atau laporan posisi keuangan dan buat kertas kerjanya. Itu tidak perlu. Terus, uji penilaian harga persediaan dengan membandingkan pada faktur atau data lain dari pelanggan. Untuk itu, pilih barang yang bernilai material dalam daftar persediaan. Itu tidak perlu. Perhatikan kemungkinan perubahan sistem dari metode tahun lalu. Itu tidak perlu. Terus perhatikan selanjutnya itu periksa semua penjualan perkalian dari metode tahun lalu. Itu perlu. Siapkan skedul utama. Itu perlu dan ada di indeks F. Minta daftar persediaan yang mencakup nama barang, kuantitas, dan harga per tanggal neraca dari laporan posisi keuangan serta cocokkan dengan buku besar. Itu perlu. Lakukan penelaahan analitis atau analytical review untuk melihat kewajaran dari nilai persediaan, misalnya dengan adanya kelebihan persediaan yang disebabkan pembelian yang berlebihan. Barang yang penjualannya lambat atau slow moving, atau usang atau obsolete, itu indeksnya ARP 1.1. Pastikan bahwa barang dalam perjalanan telah dibukukan sesuai dengan statusnya, yaitu syarat pembelian seperti pembelian perangko gudang di penjual atau free on board dikurang FOB shipping point, atau pembelian perangko gudang di pembeli, atau fee on board dikurang FOB destination point. Itu perlu. Dapatkan konfirmasi untuk persediaan di luar kompleks perusahaan. Pastikan juga apakah ada bagian dari persediaan yang dijaminkan. Itu perlu. Pelajari kecukupan pertanggungan asuransi. Itu tidak perlu. Yakinkan bahwa perusahaan telah mengadakan penyisihan yang cukup untuk barang-barang yang penjualannya lambat, usang, dan sisa atau scrap. Itu tidak perlu. Pelajari semua perjanjian pinjaman dengan kreditur. Perhatikan apakah ada persediaan yang dijadikan jaminan dalam rangka pendapatan pinjaman dari kreditur. Itu tidak perlu. Selanjutnya ada pajak pertambahan nilai. Minta daftar pajak penilaian pertambahan nilai masukan atau value add tax dikurang VIP dikurang in, yang meliputi informasi tanggal faktur pajak, nomor pajak wajib pajak atau NPWP, nomor pengusaha kena pajak, PKP, dasar pengenaan pajak, DPP, dan besarnya PPN yang dipungut. Itu tidak perlu.
Yakinkan bahwa semua pajak masuk telah didukung dengan bukti pajak yang semuanya merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan sesuai dengan peraturan perpajakan. Itu tidak perlu. Pastikan bahwa pajak masukan tersebut telah dilaporkan atau dikreditkan secara teratur dalam SPT masa dan dikompensasi dengan pajak keluaran. Itu tidak perlu. Terus apabila pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan, pastikan bahwa kekurangan pembayaran tersebut telah dilunasi sesuai batas waktunya. Itu tidak perlu. Apabila ada perbedaan saldo bersih atau pajak masukan dikurangi pajak keluaran antara buku besar dengan SPT masa, pelajarilah sebab-sebab terutama untuk saldo per tanggal, neraca atau laporan positif keuangan. Itu tidak perlu. Pelajari semua surat koresponden dengan kantor pajak terutama untuk permohonan restitusi karena kelebihan pembayaran pajak masukan. Pastikan apakah semua permohonan tersebut disetujui dan bila ada faktur pajak yang tidak disetujui oleh kantor pajak, pelajari sebab-sebabnya. Itu perlu. Pelajari semua surat koresponden dengan kantor pajak terutama untuk permohonan restitusi karena kelebihan pembayaran pajak masukan. Pastikan apabila semua permohonan tersebut disetujui dan bila ada faktur pajak yang tidak disetujui oleh kantor pajak, pelajari sebab-sebabnya. Itu tidak perlu. Beban pokok penjualan. Lakukan perbandingan setiap jenis struktur beban yang termasuk harga pokok penjualan dalam tahun yang diperiksa dengan tahun lalu. Analisis sebab naik atau turun yang mencolok. Perhatikan klarifikasi beban yang dilakukan oleh perusahaan dan minta penjelasan bila terdapat perubahan material. Itu tidak perlu. Hitung rasio dari COGC dan bandingkan dengan tahun lalu serta tulis kesimpulannya. Itu tidak perlu. Yakinkan bahwa harga pokok produksi dicatat berdasarkan perhitungan yang didukung bukti-buktinya. Itu terdapat di indeks PL2. Selanjutnya ada pemeriksaan pembelian. Yang pertama itu bandingkan pembelian tahun berjalan dengan tahun lalu serta dapatkan penjelasan bila terdapat perbedaan yang material. Itu tidak perlu. Lakukan pemeriksaan kebijakan dan prosedur pembelian dan retur pembelian. Akankah ada penyimpanan? Itu tidak perlu. Lakukan pemeriksaan terhadap pembelian dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa atau afiliasi, terutama untuk penetapan harga beli dan jumlah transaksi selama tahun berjalan. Itu tidak perlu. Untuk nomor 7, lakukan pemeriksaan atas pembelian secara acak pada tahun berjalan dengan memperhatikan faktor pembelian baik jumlah harga, syarat pembelian dengan mencocokkan pada pesanan pembelian dan laporan penerimaan barang. Sedangkan untuk retur pembelian perhatikan memo debit baik jumlah maupun harga dengan mencocokkan bahwa pesanan pembelian, laporan penerimaan barang dan faktur pembelian. Itu untuk kedua ini terdapat di PL 2.1. Itu perlu. Periksa kebenarannya perhitungan matematis pada faktur pembelian dan demo debit. Itu perlu. Periksa kebenaran PPN masukan atas pembelian barang atau jasa kena pajak. Itu perlu. Dan ini untuk nomor 10, 11 itu tidak perlu. Untuk hutang usaha nomor 1-nya itu sama nomor 2 itu perlu dan terdapat di M1 dan MM 1.1 yang dimana minta daftar utang usaha, periksa saldo masing-masing kreditur ke buku utang, lakukan rekonsiliasi dengan saldo buku utang. Yang kedua, tentukan saldo yang akan dikonfirmasi dan kirimkan surat konfirmasi kepada kreditur. Untuk nomor 3, 4 sampai nomor 5 itu tidak perlu. Untuk nomor 6 dan nomor 7 itu ada di MM 1.1, di mana teliti setiap selisih yang ada antara balasan surat konfirmasi dengan saldo menurut buku utang. Bila konfirmasi tidak dijawab, maka lakukan alternatif prosedur dengan memeriksa faktur atau daftar mutasi.
laporan dari pemasok serta melakukan uji terhadap pembayaran setelah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Untuk nomor 8 yang bagian 1, 2, 3, 4 ini itu tidak perlu. Untuk nomor 9-nya juga tidak perlu. Untuk nomor 10 sama nomor 11, lakukan tes subsequent payment dan uji pisah batas. Untuk pisah batas tanggal neraca atau laporan posisi keuangan itu perlu ada di indeks PL 2.1. Yang terakhir, buatlah kertas kerja dan kesimpulan hasil pemeriksaan. Itu perlu ada di indeks M1. Selanjutnya dari prosedur ini, kan tadi itu ada indeks-indeksnya. Yang pertama itu ada FF1. Untuk FF1 ini, dia ada di ada di buku 2, modul 3, itu di halaman 58. Ini adalah perhitungan fisik pada persediaan. Selanjutnya, itu ada indeks F, yaitu siapkan schedule utama, yaitu persediaan. Ini adalah schedule persediaan, di mana itu terdiri dari persediaan barang jadi, persediaan barang dalam proses, persediaan barang baku, persediaan barang penolong. Ini datanya itu udah ada di buku. Ini pada debit dan kredit. Untuk perhitungan per auditnya itu di mana per klien 2018 ditambah debit dan dikurang kredit untuk perhitungan semua per audit pada keterangan ini. Dengan jumlah sebesar 2.721.278.700.000. Dan selanjutnya ada indeks ARP 1.1, itu dia perlu karena untuk kebenaran penyelesaian dalam laporan keuangannya. Selanjutnya itu ada PL2. PL2 itu tentang schedule beban pokok penjualan, di mana terdapat keterangan seperti ini. Lalu ini data per klien 2018. Untuk perhitungan per audit 2018 ini, di mana per klien 2018 pada persediaan bahan baku awal ditambah debit dari parenya, terus dikurang kredit. Untuk perhitungan per audit, untuk menghitung per auditnya itu dengan dari klien 2018 ditambah debit dikurangi kredit, lalu mendapatkan jumlah sebesar 31.529.548.565.000. Terus di sini ada tenaga kerja langsung, beban produksi tak langsung, dan ini beban-bebannya. Lalu ini jumlah dari beban-beban produksi tak langsung sebesar 321.733.729.000. Ini jumlah kredit dari bebannya sebesar 1.350.000 dan jumlah dari per auditnya dari beban produksi tak langsung itu sebesar 323.729.000. Terus ada total biaya manufakturnya dari per klien 2018 itu sebesar 33.815.999.000
$91.22.224.000. Dan ini total kreditnya, total debit, total kredit, dan ini total dari per audit 2018 dari total biaya manufaktur. Dan ini selanjutnya seperti ini, sama untuk perhitungan per auditnya, untuk menghitung per auditnya itu di mana per audit per klien 2018 ditambah debit dikurangin kredit. Selanjutnya ada PL 2.1, yaitu uji visa batas pembelian. Schedule uji visa batas pembelian. Seperti ini. Pada schedule uji visa batas pembelian. Selanjutnya ada M1. M1 itu tentang schedule utang usaha. Di mana ini ada nama-nama pelanggan, terus BPRF-nya, per kliennya, data per klien 2018-nya. Untuk perhitungan per auditnya itu, di mana per klien 2018 ditambah debit dikurang dengan kreditnya. Seperti ini. Terus, ini adalah jurnal dari utang usaha tersebut. Selanjutnya, ini MM1.1 ini ada 3, di mana ada nama pelanggan, alamat, jumlah per klien, hasil konfirmasi, perbedaan, pengeluaran setelah tanggal neraca. Ini untuk hasil konfirmasinya itu bisa dilihat di buku 1. Tentang hasil jawab koreksi. Hasil jawaban konfirmasi ini terdapat di halaman 11, buku 1, di mana CB itu tentang jawaban konfirmasi yang cocok, untuk yang RD itu jawaban konfirmasi yang tidak cocok. Selanjutnya ada PL 2.1. Tadi seperti ini tampilannya. Selanjutnya ada M1 tadi seperti ini. Terus tadi kan disuruh bikin kertas neracanya ya sama laba rugi. Untuk aset, untuk pada A2.1 itu terdapat aset, di mana ada aset lancar dan aset tetap. Dan ini akun-akunnya, dan ini datanya per audit 2017, 2018, dan ini per auditnya. Ini per audit 2018, ini per klien, dan kita harus mencari per audit 2018. Itu dari per audit 2017, dari per klien 2018, dikurang debit, ditambah kredit. Lalu total aset dari per audit 2017 tersebut itu ada 11.679.784.678.000. Ini untuk per klien 2018-nya sebesar 16.964.264.000 dengan total aset lancar di per audit 2018 sebesar 16.653.252.264.000. Lalu ada investasi pada
pada entitas, dan untuk peraudit 2017-nya kosong, untuk per kliennya sebesar 422.500.000, lalu totalnya ini per audit 2018 dari aset tetap, ini ada akun-akunnya, ada datanya. Ini untuk nilai buku itu hasilnya dari harga perolehan dikurangi oleh akumulasi penyusutan. Ini per audit 2018-nya untuk nilai bukunya sebesar 5 miliar sekian-sekian. Lalu ada aset lainnya di per audit 2017 sebesar segini. Untuk per klien 2018 sebesar segini. Untuk total per audit 2018 itu jumlah dari sini. Untuk mencari per audit 2018 itu rumusnya per klien 2018 dikurangi kredit dari parenya, lalu ditambah dengan kreditnya. Nah, untuk total asetnya itu pada per audit 2017 sebesar 15.959.678.000. Untuk per klien 2018 sebesar 22.524.890.964.000. Lalu untuk total aset di per audit 2018-nya ini sebesar 22.955.640.964.000. Selanjutnya kertas neraca pada kewajiban dan ekuitas, di mana yang pertama itu ada kewajiban jangka pendek, dan ini berikut akun-akunnya. Sama untuk perhitungannya, untuk mencari per audit 2018 itu, per klien 2018 dikurangi debit pare, lalu ditambah dengan kreditnya. Untuk total kewajiban jangka pendeknya ini, di tahun per audit 2017 ini 2.300.954.700.000. Per klien di 2018-nya itu 3.707.974.542.000. Untuk per auditnya total kewajiban jangka pendeknya itu sebesar 3.802.784.542. Itu total dari kewajiban jangka pendek per audit 2018. Selanjutnya ada kewajiban jangka panjang. Jangka panjangnya itu di per audit 2017 sebesar 8 miliar sekian-sekian. Per klien 2018 10 miliar sekian-sekian. Lalu total dari keseluruhan kewajiban jangka panjangnya itu sebesar 10 miliar sekian-sekian. Ini. Untuk ekuitasnya ada modal saham dan saldo laba. Lalu total ekuitasnya itu sebesar 5 miliar sekian-sekian pada per audit 2017. 8 miliar sekian-sekian pada per klien 2018. Lalu total dari per audit 2018 ini 8 miliar sekian-sekian. Itu total ekuitas pada per audit 2018. Untuk total kewajiban dan ekuitasnya itu di mana total ekuitas, total kewajiban jangka panjang dan jangka pendek yang di atas itu dijumlahkan. Lalu dapat di per audit 2017 15 miliar sekian-sekian, per klien di 2018 total kewajiban dan ekuitasnya sebesar 22 miliar,
Untuk total per audit 2018 itu sebesar 22 miliar. Selanjutnya laba rugi. Yang pertama itu ada keterangan seperti ini. Lalu berikut akun-akunnya. Untuk mencari per audit 2018 itu kebalikan dari perhitungan neraca, di mana untuk nyari per auditnya itu pertama dikurang. Lalu untuk nyari laba ruginya itu, laba rugi di per audit 2018-nya itu, di mana per klien 2018 itu ditambah dengan debit pare, lalu dikurang kredit pare. Di sini terdapat beban lain-lain neto sebesar 1M sekian-sekian pada per audit 2017. Untuk per klien 2018-nya, beban lain-lain netonya itu sebesar 2 miliar sekian-sekian. Per audit 2018, beban lain-lain netonya itu sebesar 2 miliar sekian-sekian. Lalu ada laba sebelum pajak pada per audit 2017 sebesar 1 miliar sekian-sekian. Untuk per klien 2018 4 miliar sekian-sekian, dan total per audit 2018 laba sebelum pajaknya itu sebesar 4 miliar sekian-sekian. Lalu laba netonya itu di per klien 2017 itu 1 miliar sekian-sekian. Per klien laba netonya itu per klien 2018 pada laba netonya itu sebesar 3 miliar sekian-sekian. Lalu per audit 2018-nya itu sebesar 3 miliar sekian-sekian. Selanjutnya ada A3.2 kertas kerja laba rugi, itu ada 3 keterangan: saldo awal tahun, laba tahun berjalan, saldo akhir tahun. Di mana perhitungan per audit 2018 itu per klien 2018 ditambah debit dikurangi kredit. Lalu yang terakhir itu ada jurnal koreksi. Jurnal koreksi dari modul 3. Jurnal yang pertama itu ada penjualan PPN keluaran pada piutang usaha PT Krakatau sebesar 10 miliar, 1 miliar, dan 11 miliar di kreditnya. Lalu yang kedua ada piutang usaha PT Usaha Lancar pada penjualan dan PPN keluaran sebesar 198 juta. Lalu yang ketiga penjualan dan PPN keluaran pada piutang usaha PT Sejahtera, di mana totalnya itu sebesar 22 juta. Untuk yang nomor 3, piutang usaha pada Jeda Pratama pada piutang usaha PT Lestari dengan jumlah sebesar 15 juta. Terus beban piutang tak tertagih pada piutang usaha PT Orientasi sebesar 11 juta. Beban piutang tak tertagih pada piutang usaha PT Tempo sebesar 15 juta. Selanjutnya, kas pada utang usaha PT Wahana sebesar 1.500.000, kas pada utang usaha PT Zeira sebesar 400.000, beban lain-lain pada persediaan bahan baku polifili itu sebesar 1.350.000, di mana dengan perhitungannya seperti ini, 90 dikali 15.000. Bahan baku polifili dicuri. Persediaan bahan baku PS dan PPN masukan pada utang usaha sebesar 8.800.000. Beban lain-lain pada persediaan bahan penolong karton box yang sebesar 11 juta.
bahan penolong karton box terendam banjir. Lalu ada beban promosi pada persediaan barang jadi Tukonvin SP 1000 sebesar 15.910.000. 15.910.000. Terus ada persediaan barang dalam proses pada biaya yang masih harus dibayar sebesar 15 juta, utang usaha PT Berkat pada Bank CIB sebesar 990.000, Bank CIB pada utang usaha PT Elang sebesar 2 juta. Seperti itu penjelasan modul 3 tentang siklus persediaan, pergudangan, dan pembayaran utang usaha dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.